Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Ya, ketua kelasnya silakan dipimpin. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sekarang ibu akan cek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Luar biasa sekali kelas 7J. Ya, sekarang ibu tanya sama kalian nih, sudah siap belajar belum hari ini? Sudah, Bu. Kayaknya kita perlu cek semangat dulu deh ya. Nah, jadi ibu ada salam bahasa Indonesia. Kalau ibu bilang salam bahasa Indonesia, kalian jawabnya bahasaku, bahasamu, bahasa kita semua. Oke, kita coba ya. Salam bahasa Indonesia. Bahasaku, bahasamu, bahasa kita semua. Oke, tepuk tangan untuk kelas 7J. Ya, sudah pada semangat ya, berarti sudah siap belajar. Nah, tapi sebelumnya ibu tanya dulu nih, masih ingat nggak kalian materi yang kita pelajari pada minggu lalu? Masih, Bu. Tentang apa? Puisi rakyat. Iya, Putri, tentang puisi rakyat. Nah, puisi rakyat itu ada apa saja sih? Ada pantun, syair, dan gurinda. Iya, Joya, pintar. Bagus ya, ternyata kalian masih mengingat materi pada minggu lalu. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fabel. Nah, pernah tidak kalian membaca atau menonton nih cerita tentang kancil dan buaya? Pernah, Bu. Gajah dan semut? Pernah. Nah, cerita-cerita itu merupakan contoh dari cerita fabel. Hari ini kita akan bahas mengenai cerita fabel ya, dengan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami tentang apa itu cerita fabel, mulai dari pengertiannya hingga unsur-unsurnya. Kemudian setelah kalian paham, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi nih unsur-unsur yang terdapat dalam cerita fabel yang dibaca atau didengar. Ya, sekarang kita langsung mulai saja ya bahas materi. Cerita fabel. Apa sih pengertian cerita fabel? Ayo, ada yang coba menjawab? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, Danis. Cerita fabel adalah cerita tentang hewan atau binatang. Pintar. Jadi cerita fabel adalah cerita yang mengisahkan kehidupan hewan atau binatang. Tetapi hewan atau binatang ini dapat berperilaku seperti manusia. Ya, pengertian dari cerita fabel. Cerita tentang kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Berperilaku seperti manusia di sini maksudnya seperti berpikir ya, kemudian berbicara. Nah, itu adalah perilaku-perilaku manusia. Lalu setelah kita tahu pengertiannya, kita akan bahas apa saja sih unsur-unsur dari cerita fabel. Ayo, unsur dari cerita fabel itu ada 7. Siapa yang mau menyebutkan? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Iya, Tina. Yang pertama ada tema, lalu tokoh, watak, latar, alur, konflik, dan amanat. Benar sekali, Tina. Coba sekarang Elisa diulangi jawaban temannya. Unsur cerita fabel ada 7, yaitu tema, tokoh, watak, latar, alur, konflik, dan amanat. Ya, bagus sekali ya. Kita akan bahas satu persatu dari unsur-unsur tersebut ya. Yang pertama ada tema. Apa sih tema itu? Ada yang tahu nggak? Tema itu gagasan yang mendasari cerita, Bu. Iya, tepat. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Contoh dari tema seperti tema ketuhanan, tema persahabatan ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke unsur yang kedua, tadi ada apa? Tokoh.
Apa itu tokoh? Ada yang tahu? Tokoh adalah pelaku di dalam cerita. Iya Kezia, tokoh adalah pelaku di dalam cerita. Tokoh di sini atau pelaku ya. Kalau di dalam cerita fabel kan tokohnya tadi binatang ya, berarti misalnya seperti buaya, kancil, gajah, dan lain-lain. Lalu unsur yang ketiga ada watak. Apa sih watak itu? Watak itu sifat tokoh, Bu. Iya, pintar. Watak adalah sifat atau karakteristik tokohnya. Seperti misalnya tokoh gajah yang sombong atau tokoh kancil yang cerdik. Nah, itu contoh dari watak ya, Kak. Watak di sini sifat. Dan unsur yang keempat itu ada latar. Nah, latar ini terbagi menjadi 3 jenis. Ada apa saja? Latar tempat. Latar tempat, Tina benar. Lalu Latar waktu. latar waktu. Dan satu lagi Latar suasana. latar suasana. Nah, jadi latar ini itu adalah tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam suatu cerita. Ya, di sini ada tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat seperti di hutan ya, seperti itu. Lalu latar waktu pagi hari, siang hari, dan latar suasana di sini bisa suasana yang menggembirakan atau yang menyedihkan, begitu ya. Lalu unsur yang kelima ada alur. Alur di sini adalah jalannya suatu cerita. Nah, alur juga terbagi menjadi 3 jenis. Ada alur maju, alur mundur, dan alur Campuran. iya, alur campuran, benar ya. Lalu unsur yang keenam ada apa tadi? Konflik. Ya, konflik. Apa sih konflik itu? Ayo, ada yang mau menjawab tidak? Konflik adalah permasalahan dalam sebuah cerita. Iya, tepat Joya. Konflik itu adalah permasalahan ya. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah apa? Pesan. Iya, pesan yang ingin disampaikan penulis dan tertulis secara tersirat di dalam sebuah cerita. Amanat di sini. Ya, sampai di sini sudah paham belum? Ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada? Oke, sudah pintar berarti kayaknya sudah paham. Kalau tidak ada yang bertanya, nah sekarang ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri atas 4 orang. Nah, untuk anggotanya sama saja ya seperti kelompok bahasa Indonesia yang pada minggu lalu. Oke, tugas kalian apa? Tugas kalian adalah, nah, jadi di sini ibu akan bagikan kepada kalian teks cerita fabel berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Nah, kalian di dalam kelompok nanti akan berdiskusi dan mengidentifikasi nih ketujuh unsur dalam cerpen ini yang terdapat dalam cerpen Kupu-kupu Berhati Mulia. Nah, ada pertanyaan tidak terkait tugas yang ibu berikan? Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada nanti silahkan dikerjakan di kertas 1 lembar saja ya, ditulis nama anggota kelompoknya. Kemudian nanti ibu akan minta perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Waktu kalian mengerjakan adalah 30 menit ya. Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, bagus. Kalau sudah, sekarang kelompok berapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok 3. Ya, kelompok 3 silahkan. Siapa yang mau menyampaikan? Putri, Bu. Oke, Putri silahkan. Iya, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang unsur-unsur pada cerita fabel Kupu-kupu Berhati Mulia. Tokohnya ada 2, yang pertama yaitu semut dan yang kedua kupu-kupu. Watak semut sombong, sementara watak kupu-kupu suka menolong. Lalu latarnya itu ada di taman, alurnya merupakan alur maju. Sudut pandangnya, sudut pandang orang ketiga, temanya yaitu tentang moral.
Amanatnya adalah jangan sombong dan saling mengejek karena kita masih membutuhkan orang lain. Hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita di atas adalah tidak boleh bersikap sombong dan merendahkan orang lain. Kita harus hidup saling membantu dan peduli terhadap orang lain. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Putri dan kelompok 3. Bagus sekali ya kelompok 3 hasil diskusinya. Nah, sekarang kelompok yang lain ada yang mau menyampaikan lagi? Tidak ada? Ya, tidak apa-apa. Kalau tidak ada, silahkan dikumpulkan saja. Hasil tugasnya nanti akan Ibu periksa dan Ibu nilai. Nah, karena jam pelajaran kita sudah mau berakhir ya, sekarang satu orang silahkan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya, Bu. Iya, Danis. Jadi kesimpulannya adalah cerita fabel yaitu cerita tentang kehidupan hewan. Unsur-unsur dari cerita fabel itu ada 7. Yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga watak, yang keempat latar, yang kelima alur, yang keenam konflik, dan yang ketujuh amanah. Ya, terima kasih ya Danis. Tepuk tangan untuk Danis. Ya, jadi kita hari ini telah mempelajari ya tentang cerita fabel. Mulai dari pengertiannya yaitu cerita tentang kehidupan hewan atau binatang yang berperilaku seperti manusia. Kemudian untuk unsur cerita fabel itu ada 7. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada watak, yang keempat ada alur, yang kelima ada latar, yang keenam konflik, dan yang ketujuh amanat. Ya, pembelajaran kita hari ini telah berjalan dengan lancar ya. Tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Kalian juga semua sudah aktif berpartisipasi. Apresiasi dulu untuk kelas 7J. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian baca terlebih dahulu ya di rumah. Bisa kalian baca dari buku atau dari internet tentang struktur dari cerita fabel. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.